pembelajaran kemuhammadiyahan. Untuk yang berikutnya, silakan mempersiapkan diri kalian, menyiapkan bukunya, kemudian duduk yang rapi ya, agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan membaca doa ini kita dapat manfaat dari belajar kita kali ini ya. Untuk yang selanjutnya, kita simak pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan belajar kemuhammadiyahan ya. Ini adalah kemuhammadiyahan kelas 3. Yang kali ini kita akan membahas tentang lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Sebelum itu, Bunda akan menjelaskan target atau tujuan daripada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah anak-anak mampu mengetahui lambang Muhammadiyah. Di dalamnya terdapat sejarah Muhammadiyah, kemudian ada tujuan Muhammadiyah. Selanjutnya anak-anak juga harus mengetahui, mampu memahami lambang Aisyah. Di dalamnya ada tujuan daripada Aisyah dan sejarah Aisyah. Yang berikutnya yaitu adalah anak-anak dapat mengetahui perbedaan dari lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir anak-anak mampu menggambar lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama adalah tentang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah merupakan organisasi Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Jadi anak-anak, amar ma'ruf ini artinya adalah mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar adalah mencegah daripada yang mungkar. Oke, siapa sih anak-anak yang mendirikan Muhammadiyah? Ya, yang mendirikan Muhammadiyah adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliaulah yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian kapan sih Muhammadiyah didirikan? Nah, Muhammadiyah didirikan itu di Kampung Kauman Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Oke anak-anak, adapun tujuan daripada didirikannya Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya ini adalah yang benar-benar menjalankan agama Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Selanjutnya adalah, nah ini tadi ya, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendirinya Muhammadiyah. Kenapa Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Nah, kenapa ya? Nah, anak-anak, untuk alasan yang pertama adalah karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk alasan yang kedua adalah karena merajalelanya syirik dan TBC. TBC itu singkatan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Anak-anak, syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah atau menyamaratakan Allah dengan benda-benda yang lainnya. Contohnya, kita meminta keselamatan kepada orang yang sudah meninggal. Itu tidak boleh nak ya. Nah, untuk yang kedua adalah ada tahayul. Nah, tahayul ini mempercayai sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada. Contohnya adalah
percaya pada ratu pantai selatan, yaitu siapa? Nyi Roro Kidul. Itu tidak boleh nak, karena itu merupakan perbuatan yang tahayul, atau sebetulnya itu tidak ada kemudian kita percaya. Nah, yang ketiga ada bid'ah. Jadi bid'ah adalah menambah-nambahi peribadatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contohnya ada peringatan meninggal 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu menambah-nambahi ya nak ya. Yang keempat ada khurafat. Nah, khurafat ini adalah ajaran yang mengarah kepada penyembahan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Contohnya orang zaman dulu itu masih masih menyembah keris, menyembah pohon, seperti itu. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan berpikir kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nah, ada lagi nak selain alasan ini. Yang berikutnya ada merajalelanya kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kejahatan. Nah, sebelum Muhammadiyah kan didirikan pada tahun 1912. Nah, pada masa ini Indonesia itu belum merdeka anak-anak, masih dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, dijajah oleh bangsa Belanda ini, bangsa Indonesia ini mengalami kebodohan, kemiskinan yang sangat-sangat luar biasa. Anak-anak tidak boleh sekolah, perempuan tetap di rumah, hanya bisa memasak dan hanya bisa di rumah, belajar di rumah, tidak boleh pergi ke sekolah. Karena banyak orang yang tidak sekolah, kemudian susah mencari makanan, susah untuk bekerja. Oleh sebab itu, kejahatan di mana-mana. Ya, selanjutnya yaitu ada keprihatinan sistem pendidikan pondok pesantren. Jadi dulu itu ada pondok pesantren, tapi kader-kadernya belum siap untuk menjadi kader yang sungguhnya. Jadi belum siap untuk menjadi kader bangsa Indonesia. Selain itu anak-anak ada merajalelanya penjajahan bangsa Belanda. Jadi Bunda tadi sudah jelaskan bahwa bangsa Belanda itu pada zaman sebelum berdirinya Muhammadiyah, yaitu pada tahun sebelum tahun 1912 itu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Ya, selanjutnya adanya kegiatan kristenisasi di Indonesia. Jadi bangsa Belanda datang ke Indonesia bukan hanya untuk menjajah, tapi dia juga ingin menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Sehingga dari beberapa ini yang tadi sudah Bunda jelaskan, itu merupakan latar belakang atau mengapa atau jawaban dari kenapa Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ya anak-anak ya, semoga ini dapat dipahami. Oke. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari dua kata, yaitu Muhammad dan Yah. Muhammad artinya Nabi Muhammad, Yah artinya pengikut. Jadi dari dua kata ini dapat diartikan bahwa Muhammadiyah adalah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah organisasi Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah Bunda jelaskan tadi di depan ya nak ya. Dakwah artinya anak-anak mengajak orang masuk Islam. Nah, amar ma'ruf itu mengajak untuk berbuat baik, nahi mungkar adalah mencegah dari perbuatan yang buruk. Berikutnya ada lambang Muhammadiyah. Nah, lambang artinya keagungan nah ya. Jadi lambang ini menunjukkan keagungan Muhammadiyah, kebesaran dari Muhammadiyah yang menggambarkan cita-cita dan tujuan daripada Muhammadiyah. Ya oke, lihat kita sama-sama. Oke, ini adalah lambang Muhammadiyah. Berbentuk apa anak-anak? Berbentuk matahari. Oke, sekarang kita hitung sama-sama yuk. Berapa jumlah sinar matahari? Mulai dari paling atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul sekali. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar 12. Kemudian
ada di tengah-tengahnya tulisan Muhammadiyah dalam bahasa Arab. Nah, yang ketiga adalah warna dasarnya hijau anak-anak. Nah, yang keempat adalah untuk sinarnya dan tulisannya berwarna putih. Selanjutnya anak-anak ada syahadatain atau 2 kalimat syahadat yang memelingkari kata Muhammadiyah. Jadi yang di atas itu namanya syahadat tauhid. Nah, yang di bawah itu syahadat Rasul. Nah, untuk yang di atas itu tadi yang barusan ini syahadat tauhid, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, untuk yang syahadat Rasul itu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, artinya dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baiklah anak-anak, yang berikutnya ya ini adalah Aisyah. Aisyah merupakan organisasi perempuan yang didirikan oleh Ibu Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah istri dari Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Sebelumnya, Aisyah merupakan perkumpulan dari pengajian ibu-ibu yang didirikan oleh Siti Walidah yang bernamakan Sopo Tresno, yaitu pada tahun 1914. 2 tahun setelah Muhammadiyah barulah Sopo Tresno ini ada. Nah anak-anak, kemudian karena perkembangannya dan banyak yang mengusulkan perubahan nama seperti tokoh-tokoh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mokhtar, Ki Bagus Adi Kusumo, dan Kiai Haji Fahrudin ini mengusulkan untuk berganti nama menjadi Aisyah. Oleh sebab itu pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi. Nah, nama Sopo Tresno ini diganti menjadi Aisyah. Adapun tujuan dari berdirinya Aisyah merupakan menegakkan agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi seperti halnya tujuan dari Muhammadiyah. Baiklah anak-anak, yang berikutnya yakni adalah pengertian Aisyah. Aisyah berasal dari 2 kata. Yang pertama yakni adalah Aisyah. Aisyah ini merupakan salah satu nama dari istri Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah Ya. Ya ini memiliki makna pengiring atau pengikut. Sehingga jika keduanya digabungkan, maka Muhammadiyah memiliki harapan kepada para ibu-ibu dalam perkumpulan Aisyah, yaitu adalah dapat meneladani sifat-sifat dari istri Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya yakni adalah lambang Aisyah. Lambang Aisyah ini anak-anak hampir sama dengan lambang Muhammadiyah, hanya saja sedikit perbedaan ya dari warna dan tulisan di tengahnya. Yuk kita pahami bersama-sama ya. Yang pertama yakni adalah matahari bersinar 12 seperti halnya yang Muhammadiyah tadi juga memiliki sinar 12 ya. Nah, yang berikutnya yakni tulisan. Di tengahnya itu bertuliskan Aisyah dalam bahasa Arab. Yang Muhammadiyah tadi bertuliskan Muhammadiyah. Inilah perbedaan yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah warna dasar dari lambang Aisyah ini adalah putih. Kalau Muhammadiyah tadi warna hijau. Jadi perbedaannya sudah ada 2 ya nak. Yang berikutnya adalah sinar dan tulisan berwarna hijau. Nah, ini juga perbedaan yang ketiga. Kalau Muhammadiyah berwarna putih tulisannya, sedangkan kalau Aisyah tulisan dan sinarnya berwarna hijau. Yang selanjutnya yakni adalah terdapat 2 kalimat syahadat. Sama halnya tadi juga ada 2 kalimat syahadat ya pada lambang Muhammadiyah. Sama-sama tepatnya. Kalau syahadat tauhid berada di atas, bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan yang berikutnya adalah syahadat Rasul, bunyinya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah.
Nah, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya silakan klik description box. Di situ Ustazah sudah jelaskan ya tugasnya apa saja. Kemudian jangan lupa untuk absen. Untuk itu anak-anak, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu saja yang mungkin Bunda bisa sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.